Selamat sore, mohon maaf tadi saya masih jalan. Jadi kalau evaluasi untuk Tabanan, untuk atlet dan cabur Tabanan pasti ada ya, seperti data statistik yang kita peroleh, dari 15 cabang olahraga hanya 5 cabang olahraga yang menyumbangkan medali. Dari 5 itu hanya satu yang bermedali emas, satu bermedali perak, dan 3 bermedali perunggu. Eh, untuk Tabanan sebenarnya dari awal kita memang menjagokan rugby putri dan itu tercapai sempurna, satu emas. Yang lainnya kita pandang agak bersaing ya, sehingga kami belum bisa dari KONI-nya itu belum bisa memastikan meraih emas apa tidak. Walaupun dari cabur-cabur kami mereka optimis akan meraih emas. Nah, yang paling mengejutkan adalah cabang olahraga petang sama sekali tidak bermedali. Jangankan emas, perunggu pun tidak. Nah, ini padahal lawan-lawan yang atau provinsi lain yang selama ini tidak kelihatan di cabang olahraga petang mampu meraih emas, perak atau perunggu. Nah, ini yang menarik. Kenapa petang sama sekali tidak? Nah, ini yang kami sampai sekarang menjadi tanda tanya besar ya untuk Tabanan dan Bali pada khususnya. Kemudian secara umum ada 49 cabang olahraga yang diikuti oleh Bali di PON Aceh Sumut. Ternyata di situ hanya 19 cabang olahraga yang bermedali emas. Artinya ada 12 cabang olahraga yang sama sekali tidak bermedali. Jangankan emas, perak, perunggu pun tidak ya. Dan ada 37 cabang olahraga yang menyumbangkan medali baik emas, perak maupun perunggu. Bermedali lah ya, ada 37 cabang. Jadi ada 12 cabang olahraga yang sama sekali tidak bermedali baik emas, perak maupun perunggu. Nah, kalau kita lihat dari data statistik tersebut, peningkatan atlet Bali di PON Aceh Sumut itu hampir 131%. Nah, saya membacanya euforia atau peningkatan atlet-atlet Bali menuju PON Aceh ini di samping karena tuan rumah mempertandingkan jumlah cabur yang lebih banyak, jauh lebih banyak, hampir 60 cabur, dan ternyata kita Bali meresponnya dengan mengirimkan 49 cabang olahraga. Cukup jauh dibandingkan PON Papua. Nah, saya melihat ya dari proses babak kualifikasi sampai PON, cenderung yang memutuskan ya, kalau saya boleh lihat objektif ini, yang memutuskan mereka tampil di PON ini adalah kan hasil babak kualifikasi atau BK PON. Nah, BK PON ini kan sepenuhnya sepertinya ranah dari cabur-cabur. Sehingga saya melihat ada cabur yang lolos di BK PON, padahal menurut penilaian kami belum layak dikirim ke PON gitu. Jadi ini artinya kan bukan KONI Bali yang memutuskan cabang olahraga itu layak apa tidak. Jadi hasil dari babak kualifikasi, dan hasil dari babak kualifikasi di masing-masing PB itu saya lihat belum layak, masih ada yang kurang tepat ya, kurang pas untuk standar PON. Jadi kalau begitu wajar saja jadinya yang kalau statementnya adalah yang boleh mengikuti PON lah yang lolos di BK PON. Pertanyaan besar saya adalah apakah BK PON sudah dilaksanakan secara objektif gitu ya. Nah, ini masih banyak beberapa cabur yang menurut saya sih nggak layak ikut di PON, tapi kok tampil di PON gitu. Ini artinya kan peran KONI Bali ini sedikit apa ya, tidak bisa intervensi dengan hasil dari BK PON yang dilaksanakan oleh masing-masing PB gitu ya. Kemudian dengan kalau kita lihat dari peringkat, Bali sekarang peringkat 7 itu memang tercapai ya. Kalau tidak salah kita ada bisa jadi ranking 8 atau ranking 9. Kita di peringkat 7. Peringkat 7 itu sepertinya sangat dipengaruhi oleh posisi tuan rumah Aceh dan Sumut, yang mana sebelumnya Aceh Sumut dulu kan berada di peringkat 12 dan 13.
Bali peringkat 5 di Papua. Sekarang Aceh dan Sumut, Aceh peringkat 6, hampir 65 medali emas, dan Sumatera Utara itu peringkat 4 di 79 medali emas. Selisih Bali ya, selisih medali emas Provinsi Bali dengan Aceh dan Sumut ini, kalau dengan Aceh di peringkat 6 itu hampir 36 medali. Dengan Sumut di peringkat 4, Bali yang cuma 36, Sumut 79. Nah, artinya saingan kita seolah-olah hanya tuan rumah. Saingan kita hanya tuan rumah. Walaupun peringkat 7, tetapi kalau kita lihat dari keterlibatan cabur-cabur kita yang bermedali dan bahkan ada yang tidak bermedali, saya kira ini boleh katakan seperti komentar saya bahwa ikut dan tidaknya cabur di PON ini bukan karena prestasi yang standar PON, tapi karena mereka memenuhi syarat administrasi di BK PON. Ini yang perlu dievaluasi, apakah PB-PB itu sudah melaksanakan BK PON sesuai dengan standar-standar Olimpik misalnya. Jadi kesannya ya masih euforia, banyak yang ikut atau semua pingin ikut gitu ya. Kemudian evaluasi yang lain adalah meningkatnya jumlah atlet. Meningkatnya jumlah atlet ini kan karena cabur yang diikuti juga banyak. Nah, apakah cabur-cabur yang ikut di BK PON ya itu kemarin itu sudah sesuai ya. Ini perlu dievaluasi, bukan sekedar lolos BK PON menurut versi PB, tetapi memang BK PON lolos ini menurut standar-standar yang direkomendasi. Ini akhirnya yang menentukan ikut apa tidak, pertanyaan saya, KONI Bali apa induk organisasinya atau pengpropnya, kan gitu. Yang ini perlu dievaluasi ya, sehingga saya ingin berhubungan antara eksistensi pengprop dalam pembinaan atlet ini berhubungan dengan hasil yang mereka peroleh di PON gitu. Ini kalau dilihat dari statistik ini belum banyak berhubungan ini antara pembinaan yang dilakukan oleh pengprop olahraga di Bali dengan hasil yang diperoleh di PON. Gitu ya, walaupun partisipasinya sudah tinggi, artinya keikutsertaan sudah tinggi. Dan dari proses ini saya melihat hasil PON Bali di Aceh Sumut ini, saya melihat belum maksimal. Ada 12 loh cabang olahraga yang tidak sama sekali bermedali, baik emas, perak maupun perunggu. Dan kalau kita hubungkan hasil-hasil mereka, prestasi mereka dengan pembinaan yang dilakukan oleh Pengprop maupun Pemkap, sangat nyata. Ada yang cabang olahraga yang sebenarnya di Bali itu enggak eksis, tapi mereka terlibat di PON, ikut di PON. Dan saya pada kesempatan ini boleh katakan turunnya atau masih banyaknya cabang olahraga yang bermedali ya karena memang induk organisasinya nggak eksis. Pengpropnya dan Pemkapnya banyak yang tidak solid. Bahkan mereka terkesan solid hanya pada saat BK PON maupun menjelang Platda. Ya, Platda Bali 3 bulan terakhir. Ya, kita harus jujur berani mengatakan begitu, dan saya ada beberapa cabang olahraga yang saya pantau. Selain itu, faktor psikologi dan mental juga berpengaruh. Cabur-cabur tertentu, soliditas ini kan tidak hanya dilihat dari kelengkapan administrasi, tapi kepantasan dan kepatutan dalam proses pembinaan maupun formasi struktur kontingen yang berangkat ke PON. Beberapa cabang olahraga sepertinya melemah karena cenderung struktur atau perangkat-perangkat pertandingan kontingen mereka justru diisi oleh orang-orang yang selama ini tidak berkeringat begitu. Bahkan tidak paham terhadap cabornya. Cuma mereka punya jabatan di struktural. Itu juga berpengaruh terhadap hasil. Sebut saja misalnya petang ya. Sebutnya petang. Petang itu bagi saya mengagetkan kalau satu perunggu saja tidak memperoleh medali ya. Satu perunggu pun tidak. Coba lihat sebaran perunggu-perunggu perak maupun medali emas di cabang olahraga petang. Banyak pendatang baru. Dan saya cek dari awal dari BK PON ada persoalan ketidaknyamanan sejak awal dalam proses struktur
pembinaan struktur pelatih dan struktur kontingen petang. Dan saya yakin di beberapa cabang olahraga yang lain juga mengalami hal sama. Artinya kita tidak hanya fokus pada pelatda dalam konteks teknis maupun strategi, kita juga bicara tentang struktural, emosional maupun mental. Sosiologi dan psikologi ini juga berpengaruh. Saya kira begitu. Terima kasih. Selamat sore.